Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan terkait jenis penelitian pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar selayang pandang tentang penelitian pendidikan, apa itu penelitian pendidikan, manfaatnya apa, tujuannya apa. Kemudian kita juga sudah mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian pendidikan, rumusan masalah, kemudian hipotesis, seperti itu ya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang jenis penelitian pendidikan. Nah, sebenarnya untuk jenis penelitian pendidikan ini itu klasifikasi atau pengelompokannya itu ada banyak versi kayak gitu. Jadi kalian tidak usah bingung berkaitan dengan pembagian jenis-jenis penelitian. Kalau ada yang mengklasifikasikan seperti ini, ada yang mengklasifikasikan seperti itu nggak usah bingung. Pada intinya itu hanya pengelompokannya saja gitu. Kalau di intinya itu sebenarnya sama saja. Nah, mari kita telah kembali apa saja jenis-jenis penelitian di dalam pendidikan. Oke. Nah, sebenarnya ditinjau dari sudut data yang diperoleh ya. Yang pertama, klasifikasi atau pengelompokan penelitian pendidikan ditinjau dari sudut data yang diperoleh. Keywordnya adalah data ini ya. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kuantitatif itu dinyatakan dalam angka-angka. Jadi keywordnya kuanti itu angka. Kualitatif itu memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Gitu. Jadi dalam kualitatif ini tidak terlalu dibutuhkan angka-angka untuk menginterpretasikan atau menganalisis data. Gitu. Ini sifatnya lebih spesifik seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang penelitian kuantitatif ya. Nah, tujuan dari penelitian kuantitatif ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan dan menguji hubungan antar variabel. Misalnya antara variabel kemampuan memecahkan masalah dengan variabel sikap ilmiah gitu misalnya. Apakah hubungan antara kemampuan memecahkan masalah dengan sikap ilmiah seperti itu misalnya ya. Kemudian menentukan kausalitas dari variabel. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Jadi misalnya kita mau mengetahui pengaruh ini misalnya pengaruh penerapan pembelajaran berbasis STEM terhadap kemampuan kognitif siswa, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menguji teori dan mencari generalisasi. Jadi salah satu tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah menguji teori. Misal kita ada suatu teori dan kita ingin mengujinya apakah teori ini benar, apakah teori ini berlaku di daerah saya atau seperti apa. Nah, itu bisa menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian dari sudut analisis data, itu jelas kuantitatif menggunakan teknik statistik baik di reduksi data, pengelompokan data, uji hipotesis itu menggunakan angka gitu dan angka itu yang nanti akan dibahas, akan dianalisis, akan diinterpretasikan. Jadi dasar dari interpretasi data, dasar dari pembahasan itu adalah analisis, maksudnya teknik statistik kayak gitu. Terus kapan sih penelitian kuantitatif ini dilakukan? Penelitian kuantitatif dilakukan jika masalah yang akan kita ambil itu adalah masalah penelitian yang jelas. Kemudian yang kedua, kita itu membutuhkan informasi luas gitu. Jadi butuh hasil kita itu nanti bisa
digeneralisasikan. Kemudian kita ingin mengetahui pengaruh suatu tindakan atau suatu perlakuan atau suatu treatment. Kemudian kita ingin menguji hipotesis yang kita ajukan. Terus ingin mendapatkan data empiris dan terukur. Datanya itu yang bisa terlihat ukurannya kayak gitu ya. Kemudian kita mau menguji teori, menguji kebenaran, menguji pengetahuan tertentu. Nah, itu kita menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi sebelum kita menentukan mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif, kita harus tahu tujuan penelitian kita, kemudian kapannya ini juga harus diperhatikan. Terus untuk prosedur penelitian kuantitatif itu yang pertama dilakukan adalah kita melakukan prariset. Prariset itu ya mencari masalah, menggali masalah dari sumber empiris dan teoretis. Sumber teoretis itu berdasarkan kajian ilmiah, artikel-artikel atau buku atau jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kalau sumber empiris itu dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian kita juga perlu melakukan pembatasan dan perumusan masalah. Karena kita tidak mungkin meneliti semua hal, pasti ada masalah-masalah yang dibatasi. Kemudian yang ketiga, menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, mengkaji teori yang mendasari penelitian. Tentu saja teori-teori ini yang berkaitan dengan masalah kita ya, dan sesuai dengan penelitian kita juga. Kemudian mencari yang kelima, mencari data. Itu didasari dari rumusan masalah dan hipotesis, kemudian menyusun desain penelitian. Desain penelitian ini juga bergantung nanti penelitiannya lebih spesifik ke penelitian apa. Terus menyusun dan menguji instrumen, kemudian mengumpulkan data. Yang ke-9 menguji hipotesis dan analisis data. Kemudian yang ke-10 memaknai hasil analisis data melalui interpretasi. Terus yang ke-11 membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah generalisasi hasil interpretasi. Generalisasi itu maksudnya hasil dari kesimpulan kita itu bisa berlaku secara umum. Itu ya maksudnya. Terus berikutnya penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah meneliti kondisi objek alamiah tertentu di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Jadi peneliti itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap hasil penelitiannya nanti. Nah, analisis datanya kalau tadi di kuantitatif itu dengan teknik analisis dengan teknik statistik, kalau di kualitatif ini enggak. Jadi peneliti itu mengamati, kemudian mencatat, bertanya, wawancara gitu ya terhadap subjek penelitian, kemudian menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi analisis datanya itu lebih sempit dan mendalam. Itu kalau di kualitatif. Karena harus menggali segala sesuatu itu harus digali dengan benar-benar tergali gitu, nggak cuma kulit-kulitnya aja tapi sampai dalam-dalamnya. Inilah kenapa kualitatif itu lebih lama proses penelitiannya karena harus menggali lebih dalam. Terus kapan sih kita melakukan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu dilakukan ketika pertama masalah penelitian kita tuh belum jelas nih apa maksudnya itu masih remang-remang kayak gitu yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, ingin memahami makna di balik data yang tampak. Jadi lebih ke pemaknaan, bukan semata-mata mendapatkan data. Kemudian ingin memahami interaksi sosial, ingin memastikan kebenaran suatu data yang ada ini benar apa enggak sih? Misalnya ada sebuah data penelitian, udah ada hasilnya, tapi kita ingin tahu lebih jauh hasil itu benar apa enggak, atau sebenarnya lebih dalam itu kayak gimana. Nah, itu menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian yang berikutnya, kita tuh ingin meneliti tentang sejarah atau perkembangan. Untuk prosedur penelitian kualitatif, ini agak berbeda dengan yang kuantitatif. Terdiri dari
tahap deskripsi atau tahap orientasi, kemudian tahap reduksi, dan tahap seleksi. Secara spesifik, ketiga tahap itu dijabarkan dalam 7 langkah penelitian kualitatif, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, sama ya yang di awal-awal ya. Terus penetapan fokus masalah, itu sama dengan perumusan, kemudian pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian. Itu untuk prosedur penelitian kualitatif. Nah, kalau tadi ditinjau dari sumber data, kalau ini ditinjau dari sudut penerapan hasil penelitian. Itu ada 3, yaitu penelitian dasar, terapan, dan evaluatif. Untuk penelitian dasar, itu keywordnya adalah pengembangan teori atau penemuan teori baru. Gitu. Jadi misal sudah ada teori nih, terus kita mau mengembangkan suatu teori yang sudah ada, atau bahkan menemukan teori baru, itu masuknya ke penelitian dasar atau pure research. Kemudian terapan itu penelitian untuk mencari solusi atas masalah tertentu. Kemudian evaluatif itu penelitian untuk menilai keberhasilan atau kelayakan suatu program. Biasanya kalau untuk pendidikan sih terapan dan evaluatif. Nah, ini ada 3 perbedaan antara penelitian dasar, terapan, dan evaluasi atau evaluatif berdasarkan topik penelitian. Yang pertama berdasarkan topik penelitian. Kalau penelitian dasar itu biasanya penelitian-penelitian yang bidangnya eksak ya, meski tidak menutup kemungkinan di bidang sosial. Nah, kalau yang terapan itu di bidang-bidang terapan seperti kedokteran, teknologi, pendidikan, itu termasuk dalam topik penelitian terapan. Kemudian kalau evaluasi itu topik penelitiannya misalnya pelaksanaan berbagai kegiatan atau program pada suatu lembaga. Untuk tujuannya, yang penelitian dasar itu untuk menguji teori, dalil, dan prinsip dasar. Bisa juga untuk menentukan hubungan empirik antara fenomena dan generalisasi analisis. Untuk penelitian terapan, itu bukan menguji teorinya, tapi menguji kegunaan teori. Kalau tadi kan tujuannya menguji teorinya ya yang dasar. Kalau yang terapan ini kegunaan suatu teori itu. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan hubungan empirik dan generalisasi analitis di antara bidang tertentu. Untuk penelitian evaluasi, itu tujuan penelitiannya adalah mengukur manfaat sumbangan dan kelayakan program atau kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tingkat generalisasi hasil penelitian. Kalau untuk penelitian dasar, itu generalisasinya abstrak dan bersifat umum. Kalau terapan itu bersifat umum dan terkait dengan bidang tertentu. Kalau evaluasi itu konkret, spesifik, dan diterapkan dalam praktek pada bidang tertentu. Untuk kegunaan penelitiannya, pada penelitian dasar itu menambahkan pengetahuan prinsip dasar atau hukum tertentu, menambah pengetahuan baru gitu ya. Kemudian mengembangkan metodologi dan cara-cara yang lebih lanjut. Sedangkan kegunaan penelitian terapan itu untuk menambah pengetahuan yang didasarkan penelitian pada bidang tertentu, serta mengembangkan penelitian dan metodologi dalam bidang tertentu. Evaluasi itu menambah pengetahuan yang didasarkan penelitian tentang praktik, kemudian mengembangkan penelitian dan metodologi tentang praktik tertentu, dan landasan dalam membuat keputusan dalam kegiatan. Jadi intinya itu ini perbedaannya, kalau yang dasar itu menambah pengetahuan yang kaitannya dengan prinsip dasar dan hukum. Kalau terapan itu menambah pengetahuan yang didasarkan dari penelitian pada bidang tertentu. Jadi yang satu prinsip dasar dan hukum, yang satu bidang tertentu. Kemudian yang evaluasi itu yang menambah pengetahuan tapi didasarkan tentang praktek tertentu gitu. Jadi yang satu hukum dan prinsip, yang terapan itu bidang tertentu, yang evaluasi itu praktek tertentu. Sedangkan kalau ditinjau dari sudut proses atau metode,
itu ada setidaknya ada 4 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian historis, itu mengaplikasikan pemecahan ilmiah dari perspektif historis. Terus, penelitian deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah aktual. Kemudian penelitian eksperimen untuk mengetahui pengaruh suatu tindakan atau treatment. Dan penelitian tindakan, fungsinya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas. Itu ditinjau dari sudut proses atau metode. Bisa jadi ini masih banyak lagi ya jenis-jenis penelitian yang lainnya, cuman di pertemuan kedua ini kita bahas yang ini dulu. Yang pertama, penelitian historis. Tujuannya adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Jadi seperti menyusun kembali kejadian-kejadian di masa lalu yang kemudian dikemas kembali menjadi lebih sistematis dan objektif. Ciri-ciri penelitian historis itu bisa diambil dari data primer atau sekunder. Data primer itu data yang narasumbernya itu langsung, kalau sekunder itu bisa tidak langsung. Misalnya dari jurnal atau dari orang lain yang bukan pelaku sejarahnya langsung juga bisa. Kemudian, jadi yang kedua itu kritik internal dan eksternal untuk mengetahui bobot data. Itu ya, jadi bobot data yang didapatkan di penelitian historis itu harus diuji lagi gitu melalui internal dan eksternal. Untuk jenis penelitiannya bisa berupa komparatif atau perbandingan antar fenomena sejenis, bisa juga bibliografis atau berupa studi dokumenter peristiwa sejarah, atau bisa juga biografis, riwayat pelaku sejarah. Jadi ini jenis-jenis penelitian historis yang bisa diambil dalam penelitian pendidikan. Untuk prosedur penelitian historis ini, yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan tujuan, kemudian mengumpulkan data, baik itu data primer maupun sekunder. Semakin banyak data, maka akan semakin bagus penelitian kita. Kemudian yang keempat, mengevaluasi data. Evaluasi ini menggunakan kritik eksternal dan internal, jadi dua-duanya ya. Kemudian membuat generalisasi. Jadi data hasil penelitian historis itu bisa digeneralisasikan. Yang kedua, penelitian deskriptif. Nah, tujuan dari penelitian deskriptif ini yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, menemukan informasi faktual. Terus yang ketiga, mengetahui sesuatu yang dilakukan orang lain. Atau bisa diartikan juga penelitian deskriptif itu mau menggambarkan suatu kondisi tertentu, itu mendeskripsikan. Ciri penelitian deskriptif yang pertama adalah memusatkan diri pada penggambaran masalah aktual, penggambaran ya ini atau deskriptif ya. Kemudian data yang terkumpul disusun, dianalisis dan ditafsirkan. Untuk jenis-jenis penelitian deskriptif ini bisa berupa survei, studi kasus, maupun studi komparatif. Untuk survei, ini maksudnya adalah pengumpulan data dalam skala besar dalam jangka waktu bersamaan. Jadi, orang yang dijadikan subjek penelitian itu banyak, dan waktu pengambilan datanya itu bersamaan gitu, hampir bersamaan. Terus studi kasus itu memusatkan pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Jadi kita mengambil suatu kasus-kasus tertentu untuk digali lebih dalam. Berikutnya studi komparatif, itu memahami gambaran tentang suatu gejala dari dua kelompok. Ini juga ini ya kajian yang lebih mendalam, tapi menggambarkannya itu perbandingan gitu dari dua kelompok. Terus prosedur penelitian deskriptif ini juga hampir sama sebenarnya dengan penelitian historis, hanya beda di beberapa poin. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua merumuskan tujuan penelitian, yang ketiga mengumpulkan data skala besar atau lebih spesifik, ini kita pilih ya. Biasanya kalau deskriptif itu memang banyak yang diambil, maksudnya subjek penelitiannya itu banyak. Kemudian yang keempat, menggambarkan kondisi sesuai dengan data di lapangan. Bisa pula kita lengkapi dengan
statistik sederhana. Terus yang kelima adalah membuat generalisasi. Jadi penelitian deskriptif ini juga bisa digeneralisasikan. Berikutnya, penelitian eksperimen. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui hubungan sebab akibat karena suatu perlakuan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi misalnya nih, kita mau tahu apakah pengaruh suatu media terhadap kemampuan apa gitu misalnya. Itu menggunakan penelitian eksperimen. Kemudian ciri penelitian ini adalah merupakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian memerlukan perencanaan yang matang. Setidaknya ada dua jenis penelitian eksperimen. Yang pertama adalah eksperimen murni, yang kedua eksperimen kuasi. Dalam eksperimen murni, itu peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, semua subjek penelitian itu bisa disamakan. Biasanya ini ada di ilmu-ilmu murni ya. Misalnya nih, mau meneliti tentang apa ya? Misalnya yang bisa dibuat sama itu, misalnya tentang pengaruh air terhadap pertumbuhan kecambah gitu. Nah, kan peneliti sangat bisa untuk menyamakan airnya itu seberapa, itu kan sangat bisa karena air bisa diukur. Nah, itu bisa masuk ke eksperimen murni. Kemudian eksperimen kuasi, ini peneliti itu tidak sebanyak kontrolnya seperti di penelitian eksperimen murni gitu. Jadi ada beberapa hal di mana peneliti itu tidak bisa mengontrol variabel-variabel luar yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Di bidang-bidang sosial, termasuk pendidikan, itu eksperimennya nggak bisa pakai eksperimen murni. Karena kita atau peneliti itu nggak bisa menyamakan, misalnya subjeknya manusia itu nggak bisa variabel itu benar-benar dikontrol menjadi sama semua, kan nggak bisa. Jadi misalnya nih, kita mau mengetahui pengaruh metode brainstorming terhadap keterampilan menulis puisi. Nah, di situ kan kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya variabel kontrol. Keterampilan menulis puisi itu bisa jadi diakibatkan bukan karena metodenya saja, tapi bisa jadi karena ada anak yang memang dari dulu jago puisi. Memang ada anak yang sudah terampil menggunakan konotasi. Ada anak yang memang ikut bimbingan belajar kayak gitu, kan itu tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai peneliti. Nah, itu termasuk dalam eksperimen kuasi. Untuk prosedur penelitiannya, itu yang pertama adalah melakukan survei kepustakaan yang relevan dengan masalah. Jadi lagi-lagi prariset ya. Hampir semuanya tadi itu ada prariset, di mana kita perlu banyak membaca. Kalau mau meneliti kok bacaannya kurang, ya jadinya kita akan kesulitan sendiri kayak gitu. Karena menulis itu bisa bagus ketika kita banyak baca. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah, merumuskan hipotesis, kemudian menyusun rencana eksperimen. Mulai dari identifikasi variabel, menentukan rancangan eksperimen, kemudian memilih subjek yang representatif dari suatu populasi, terus menerapkan perlakuan atau treatment, kemudian memilih instrumen atau alat untuk mengukur hasil eksperimen, dan merancang prosedur pengumpulan data. Setelah itu baru melaksanakan eksperimen, membuat interpretasi, simpulan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah penelitian tindakan kelas. Nah, ini tidak akan saya bahas banyak-banyak karena ini sudah ada mata kuliah sendiri. Ini cuma selayang pandang aja. Yang pertama, tujuan. Jadi tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru atau pengajar dalam menangani proses pembelajaran. Diperhatikan keywordnya adalah peningkatan, ya, itu untuk penelitian tindakan kelas.
Ciri penelitiannya itu dipicu dari permasalahan praktis atau yang nyata ada di lapangan. Ada refleksi diri dan dilakukan dalam kelas. Karena lingkupnya itu tindakan kelas. Kalau nanti misal penelitian tindakan sekolah ya dilakukan di sekolah gitu. Jadi penelitian tindakan ini sebenarnya nggak hanya ada di pendidikan saja gitu, tapi karena kita sebagai guru maka menggunakan penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk manfaat itu bisa bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah. Itu akan dibahas lebih mendalam di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Untuk prosedurnya ada pengembangan fokus masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, analisis dan refleksi, serta perencanaan tindak lanjut. Nah, itu saja materi dari pertemuan kedua ini. Ada beberapa keyword yang perlu kalian ingat. Gitu ya. Pertama tadi ada kuantitatif dan kualitatif ya. Kuanti itu kaitannya dengan angka, kalau kuali itu kualitas. Kemudian ada lagi penelitian yang lain itu kalau misalnya kita mau membandingkan membandingkan dua kelompok tertentu, itu berarti menggunakan komparatif. Kalau kita mau mengetahui pengaruh atau sebab akibat, itu menggunakan penelitian eksperimen. Kalau kita mau mendeskripsikan atau menggambarkan, kita menggunakan penelitian deskriptif. Kalau kita mau memperbaiki atau meningkatkan kualitas, menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, itu adalah materi di pertemuan kedua ini. Semoga bisa memperjelas wawasan terkait jenis penelitian pendidikan. Sekian, terima kasih.